Oke, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita akan kembali lagi mengulas tentang rupiah cepat ya, aplikasi yang sedang viral, yang sedang banyak buru di seluruh Nusantara. Dan hari ini pertanyaannya masih sama, apa saja tips and trick supaya bisa lolos di aplikasi ini dan berapa jumlah biaya total bunga dan denda yang harus dibayarkan, berapa juga biaya administrasi yang harus dikenakan pada saat awal peminjaman, dan berapa tenor serta limit yang diberikan dari aplikasi rupiah cepat ini. Dan akan kita bahas tuntas sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi nanti kalian bisa langsung lihat bagaimana aplikasi rupiah cepat ini di channel kita, dan nanti kalian bisa mengambil referensi apakah aplikasi ini layak untuk digunakan atau tidak ya. Dan gue pengen ngasih tahu bahwasannya aplikasi rupiah cepat ini juga merupakan 10 besar aplikasi terbaik versi OJK di tahun 2020 di bulan Agustus. Jadi pada bulan Agustus yang lalu aplikasi rupiah cepat ini merupakan aplikasi yang masuk 10 besar aplikasi pinjaman uang online terbaik versi OJK. Jadi aplikasi rupiah cepat ini sudah cukup patuh dan taat pada peraturan OJK pada tahun 2019. Salah satunya kalian nanti bisa lihat bahwasannya debitur yang sudah gagal bayar lebih dari 3 bulan, maka secara otomatis bunga, denda, dan lain sebagainya dihentikan. Jadi kita pengen login dulu. Oke, dan kita pengen dapatin kode. Jadi buat kalian yang belum tahu cara loginnya, kalian tinggal masukin nomor handphone dan masukkan kode yang mereka kirimkan. Ada 4 digit angka yaitu 6836 6836, dan dia akan login secara otomatis. Jadi di tahap awal nanti kalian bisa melihat memberikan akses kamera dan lokasi nantinya agar dapat mengisi data dan menjaga keamanan akun Anda. Rupiah cepat, aman, berizin OJK dengan nomor izin KEP 132-D.05-2019. Oke. Dan kita bahas oke. Jadi kenapa aplikasi ini sudah cukup jauh lebih baik? Jadi inilah salah satu perbedaan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal dengan yang legal, yang resmi dengan yang tidak resmi. Jadi nanti kalau yang ilegal, mereka akan meminta akses kontak, yang ada kontak di handphone kalian. Jadi kalau untuk di aplikasi rupiah cepat ini, mereka tidak lagi meminta akses kontak. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Mereka akan menggunakan kontak-kontak Anda untuk menyerang psikis kita yang terancam gagal bayar. Jadi mereka akan ancam bahwasannya mereka akan share hutang kita kepada seluruh kontak yang ada di handphone kita. Jelas itu akan membuat malu kita ya. Jadi kalau untuk di rupiah cepat itu sudah tidak seperti itu lagi. Oke, dan di sini kalian bisa melihat lewat jatuh temponya sudah 256 hari. Dan saat ini mereka sudah menghentikan biaya bunga dan denda. Dan peraturan OJK itu seperti itu. Jadi kalau nanti kan pinjaman uang online ini juga limitnya nggak terlalu banyak lah. Untuk di aplikasi rupiah cepat itu cukup bervariasi, tergantung hoki-hokian juga sih. Ya walaupun data-data kita lengkap, ya bisa aja dapat di limit awal itu sedikit ya. Jadi untuk di aplikasi rupiah cepat ini ada yang 400.000, 600.000, 800.000. Yang jelas nggak bisa langsung 5 juta rupiah ya. Karena aplikasi rupiah cepat ini juga seperti kartu kredit. Kita harus merintis karir limit dulu di aplikasi ini. Jadi saran aku kalian bisa menjaga riwayat pembayaran kalian supaya kalian bisa terus naik limit. Hanya saja untuk saat ini di masa-masa pandemi virus corona seperti ini, hampir semua aplikasi pinjaman uang online membatasi limit kredit pinjamannya. Jadi bukan hanya di rupiah cepat atau mungkin di banyak aplikasi-aplikasi besar yang sudah raksasa juga mengurangi limit pinjamannya. Bahkan untuk seperti Aku Laku itu juga mengurangi limit kreditnya juga dan menambahi persyaratan BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi untuk aplikasi Rupiah Cepat ini bagaimana bisa lulus ya, tergantung kalian dan kelengkapan data kalian. Dan yang paling penting itu adalah hoki-hokian. Karena semua aplikasi pinjaman uang online itu tergantung hoki-hokian dan data-data yang kita kirimkan. Banyak juga sih masalah yang kita temukan setelah mengirimkan beberapa data-data yang dibutuhkan, bahkan sudah secara lengkap malah tidak lolos untuk pinjaman. Bahkan ada yang data-datanya nggak terlalu baik dan bagus, tidak terlalu lengkap, malah bisa lolos pengajuan pinjaman. Jadi memang yang namanya kita nggak ketemu langsung ya, nggak face to face, itu memang tergantung hoki-hokian ya. Dan saran aku buat kalian yang sudah ditolak dan masih membutuhkan pinjaman uang, silahkan dicoba kembali secara berulang dan lengkapi semua data-data yang dibutuhkan dan silahkan mengajukan kembali. Jadi nanti sepertinya sih hampir semua aplikasi pinjaman uang online saat ini memiliki kuota perharinya. Jadi kalian nggak perlu frustasi kalau seandainya kalian ditolak, kalian boleh mengajukan kembali. Apalagi untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini kan aplikasi yang memang saat ini sedang banyak diburu ya. Karena memang pelayanan mereka yang baik, sudah patuh dengan OJK, sudah resmi pula dan FPI ya. Dan untuk masalah foto yang saat ini mungkin nanti dialami oleh beberapa pengguna yang lain, kalian harus pastikan dulu jaringan internet kalian harus tetap baik dan stabil ya. Dan yang kedua, hampir semua permasalahannya seperti itu, tapi setelah dicoba kembali secara berulang dan akhirnya berhasil. Jadi kalian pastikan jaringan internet kalian stabil, dan apabila memang aplikasi itu sudah terlalu lama kalian download, kalian silahkan upgrade kembali atau hapus aplikasi yang lama dan download kembali di Play Store. Tapi jangan sampai lupa untuk password dan emailnya, karena itu merupakan salah satu faktor kunci bisa login di aplikasi tersebut ya. Dan pertanyaannya itu udah kita jawab beberapa pertanyaan ya seputar masalah Rupiah Cepat, dan kalian nanti juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini dan nanti akan langsung kita bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita ya guys. Terus di sini kalian bisa lihat bunga dan denda ya. Di sini kita sudah terlambat 256 hari dan di sini bunga dan dendanya itu dikenakan Rp256.509. Jadi kalau dihitung-hitung setelah lewat jatuh tempo 256 hari dan bunga dendanya 256.000, berarti kalau dibagikan itu berkisar Rp1.000 ya denda per harinya. Dan cicilan kita saat ini menjadi Rp693.273. Jadi masih cukup murah dan kita rekomendasikan. Di situ mereka tidak lagi menambahkan biaya denda dan bunga setelah dianggap gagal bayar selama 3 bulan. Jadi aku masih pengen ngasih tahu kepada kalian bahwasannya carilah aplikasi pinjaman uang online yang memang sudah benar-benar tunduk dan patuh pada peraturan OJK. Jadi pemerintah sekarang sedang melindungi para nasabah aplikasi tersebut ya. Artinya pemerintah juga terus berupaya menyiapkan peraturan-peraturan yang tidak lagi menyusahkan rakyat. Karena saat ini kalian kan juga bisa lihat ya, di mana-mana masa-masa pandemi virus corona seperti saat ini ya hampir semua kita mengalami kesusahan ya. Apalagi buat kawan-kawan yang mungkin saat ini dirumahkan atau di PHK, mohon bersabar. Mudah-mudahan rezeki kalian dilancarkan, urusan kalian dilancarkan dan diberikan penghasilan yang lebih baik lagi, serta bisa bangkit kembali dari keterpurukan masalah perekonomian. Amin ya. Terus untuk bunga biaya dendanya di sini kalian bisa lihat ya, biaya keterlambatannya itu Rp693.273 dan detail pinjamannya itu di tanggal 11 bulan 1 tahun 2020 kemarin, dan waktu pelunasan keduanya di tanggal 25 bulan 1 2020 kemarin. Jadi ini sudah terlambat 256 hari. Oke, mungkin itu dulu lah ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang pengen tahu aplikasi pinjaman uang online, di channel kita sudah cukup lengkap dan kita akan kasih tahu secara tuntas dan ringkas ya apa saja
Dan bagaimana cara membedakan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal dan yang legal itu ya. Dan kalian juga nanti bisa cek and recheck bagaimana cara membatalkan pinjaman uang online. Banyak juga sih ini teman-teman kita yang mungkin sudah alhamdulillah perekonomiannya sudah mulai membaik dan pengen membatalkan pengajuan pinjaman uang online. Kalian bisa cek di channel kita juga, kita udah share bagaimana cara mengajukan pembatalan untuk pengajuan pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.